Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang, Sidimpuan 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan selamat siang untuk rekan Raw semua. Di sini ada Eno yang menemani ruang dengar rekan Raw untuk talk show bersama Muhammadiyah Aisyah Kota Padang Sidimpuan, Divisi Mubalik Muhammadiyah dan Mubaligot Aisyah Kota Padang Sidimpuan. Dan rekan Raw di sini sudah membersamai Eno. Ada narasumber kita, ada Pak Ridho Ashari dan juga Pak Andi Nopa Hasibuan. Dan di sini tema kita di hari ini mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam acara Ramadan Mencerahkan. Dan rekan Raw FM di sini kita sapa dulu untuk kedua narasumber kita. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Ridho dan juga Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini tema kita di hari ini dalam Ramadan Mencerahkan adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rekan Raw FM, untuk itu rekan Raw FM silakan mendengarkan penjelasan yang pertama ini dari Pak Andi Hasibuan terlebih dahulu. Kepada Pak Andi dipersilakan. Ya, makasih Mbak Eno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Qala ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Pertama sekali, tentunya kita yang mengakui diri sebagai hamba daripada Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam artian kita syukuri apa yang kita rasakan pada saat ini, maka insya Allah kebaikan-kebaikan akan terus untuk menghampiri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita telisik, jika kita teliti, luar biasa nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Bahkan contoh yang paling dekat sendiri yang kita rasakan pada saat ini adalah nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Karena boleh saja kita berjalan-jalan, kita telusuri dari rumah sakit, ya kan? Rumah sakit kita telusuri dari rumah sakit yang A ke rumah sakit yang B, ke rumah sakit yang C misalnya, kan? Kita tanyakan berapa harga satu tabung oksigen. Tentunya harganya sangat mahal. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan itu semua secara gratis. Saudara-saudara, saudara dan saudari pendengar Radio Raw FM dimanapun berada, kita berselawat
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai figur atau bisa kita katakan proklamator umat Islam, rahmat bagi sekalian alam. Seluruh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sewajarnya lah, sudah sepantasnya lah kita sebagai umatnya mencontoh, mulai dari aspek yang terkecil sampai aspek yang terbesar yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbagai aspek kehidupan telah beliau contohkan. Kalau misalnya posisi kita saat ini sebagai seorang pemimpin di suatu organisasi lah misalnya, ya kan, kita menjadi seorang pemimpin, maka ada yang perlu kita perhatikan, yaitu bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memimpin. Ketika misalnya posisi kita saat ini adalah sebagai seorang pedagang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pengusaha yang sukses, berniaga ke negeri Syam. Sampai dengan kesuksesan yang beliau miliki, Khadijah tertarik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sidang pendengar Raw FM dimanapun berada, adapun topik yang akan kita kupas dalam sebuah kesempatan ini yaitu tentang mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat katanya, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata syukur ini adalah memang sangat mudah kita ucapkan. Syukur ini memang sangat mudah diucapkan oleh lidah kita. Akan tetapi dalam proses pelaksanaannya diperlukan berbagai hal, yang tentunya berbagai hal itu kita peroleh dengan selalu konsisten atau istiqomah dalam pengimplementasian yang namanya syukur. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran membahas tentang syukur itu. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, ada jumlahnya sebanyak 75 kali. Ini menunjukkan bahwasanya syukur itu adalah hal yang sangat penting kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu firman yang sangat populer di telinga kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur terhadap nikmat yang telah kuberikan, kata Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, niscaya akan aku tambah nikmat tersebut. Akan tetapi ada lanjutan ayat, wala in kafartum, dan jika kamu kufur terhadap nikmat yang telah kuberikan, kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Orang pendidikan
sering memaknai ayat ini. Di sini adalah kandungannya ada reward dan punishment. Ketika seorang anak murid, seorang anak didik kita berhasil dalam melaksanakan sesuatu dan berprestasi, maka kita sebagai seorang guru tentunya kita akan memberikan reward atau hadiah. Tetapi ketika dalam proses pelaksanaan peserta didik, jika prestasi peserta didiknya itu menurun, ada hal yang perlu kita berikan juga, yaitu punishment atau hukuman yang sifatnya mendidik. Saudara-saudari pendengar Raw FM dimanapun berada, syukur merupakan cara atau metode yang kita pergunakan untuk syukur adalah merupakan cara atau metode yang semestinya kita gunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mempergunakan seluruh nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Misalnya saja, posisi kita hari ini adalah sebagai seorang ibu. Kita hari ini telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang anak misalnya. Seorang anak itu adalah tugas kita, bagaimana anak itu bisa kita didik dengan sebaik mungkin, dengan tujuan anak itu juga supaya dia menjadi insan yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah konsep syukur. Syukur juga sering dimaknai orang bahwasanya syukur adalah merupakan proses yang sangat kuat. Syukur adalah merupakan proses yang sangat kuat. Dengan mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nikmat-nikmat yang lain akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kembali ke awal tadi, tanamkan dalam hati kita bahwa tiap anak yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tugas kita sebagai seorang ibu, tugas kita sebagai orang tua adalah bagaimana cara mendidik anak tersebut. Cara mendidik anak-anak kita itu bagaimana pula caranya supaya mereka itu menjadi insan-insan yang bersyukur di kemudian hari. Saudara-saudari sidang pendengar Raw FM dimanapun berada, kalau kita ditelisik juga, banyak konsep syukur dalam Al-Quran meliputi cara atau metode kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, pemirsa, bagaimana caranya supaya kita bersyukur dengan hati kita. Syukur dengan hati itu adalah kita ketahui bahwasanya hati itu adalah sangat halus. Artinya kita bersyukur dengan hati itu adalah betul-betul kita ikhlas dengan posisi kita saat ini. Apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita pada saat ini tentu kita syukuri. Kalau kita bercermin ke atas, mungkin banyak di luar sana orang-orang yang secara kemampuan, yang secara kekuatan lebih kuat dari kita. Akan tetapi sesekali bolehlah kita melihat ke bawah. Bagaimana pula di bawah? Tentu kalau kita melihat ke bawah, rasanya mustahil kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita lihat orang kaya sekalipun, secara kemewahan dunia luar biasa kekayaannya,
secara kemewahan dunia, hartanya sangat banyak, perusahaannya sangat banyak. Akan tetapi kalau kita lihat pula di sisi lain, ada mungkin kekurangan-kekurangan tertentu, yang mana kekurangan-kekurangan tersebut misalnya saja dia itu mempunyai anak yang mempunyai kekurangan dan sebagainya. Akan tetapi walaupun kondisi kita pada saat ini adalah di bawah garis kemiskinan, ada beberapa hal yang menjadi suatu kelebihan bagi diri kita, yang mana kelebihan-kelebihan tersebutlah yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain bersyukur dengan lisan tadi, ada hal yang perlu kita lakukan lagi sebagai metode kita, yaitu syukur dengan lisan. Yang pertama adalah syukur dengan hati, yang kedua adalah syukur dengan lisan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-An'am, di situ dijelaskan yang sekira-kira artinya bahwasanya ayat tersebut mengisyaratkan nikmat wujud di dunia ini dengan segala potensi anugerah Tuhan yang terpendam di langit dan di bumi, yang dapat diperoleh dari terang dan gelap. Dalam Al-Kahfi juga dijelaskan yang sekira-kira artinya diisyaratkan akan nikmat-nikmat Allah berupa petunjuk secara aktual, yaitu berupa kehadiran Al-Quran di tengah-tengah umat manusia. Dalam ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya nikmat yang terbesar yang diberikan kepada kita adalah dengan diturunkannya Al-Quran kepada kita. Walaupun kita tidak bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kita tidak berjumpa langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi kita mengimani apa yang telah dibawa oleh beliau. Apa itu? Al-Quranul Karim. Akan tetapi yang ironinya, bahkan ada yang masa hidupnya langsung bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak jauh-jauh, pamannya sendiri, ada namanya Abu Lahab, ada namanya Abu Jahal. Bahkan diabadikan dalam Al-Quran, tabbat syada abi lahabi wa tab, celakalah diri Abu Lahab, sebenar-benar celaka. Itu Abu Lahab, Abu Jahal semasa atau satu periode hidupnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kondisi kita pada hari ini, walaupun kita tidak bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah hal yang tentunya perlu kita syukuri sebagai umat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara dan saudari sidang pendengar Rau FM dimanapun berada, yang selanjutnya adalah metode atau cara kita yang ketiga adalah syukur melalui perbuatan. Syukur melalui perbuatan ini, seperti yang disampaikan tadi, kita pergunakan seluruh apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya lebih taat dan lebih dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau misalnya saja kita di kota Padang Sidimpuan ini, kita dekat dengan pejabat, maka apapun yang kita minta kepada pejabat tersebut akan diberikan. Ini hanya sebagai analogi ya. Ini hanya sebagai analogi. Begitu juga kalau kita sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun yang kita minta, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu terhadap apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Saudara dan saudari pendengar radio Rau FM
dimanapun berada. Syukur itu juga syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan cara bagaimana kita sebagai umat Islam, bagaimana kita sebagai hamba daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kita mendakwahkan kebenaran itu dimanapun kita berada. Itu tandanya kita bersyukur terhadap keimanan yang kita miliki pada hari ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wal takum minkum yad'una ilal khair. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mengajak manusia untuk melaksanakan kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Dalam usul fikih, kalau kita telisik mana yang harus didahulukan, kita melaksanakan mengajak kepada kebaikan dan meninggalkan wa tanhauna 'anil munkar, dan meninggalkan larangan. Dalam usul fikih, kalau untuk latihan kepada kita sebagai orang awam, tahap pertama adalah kita jauhi dulu larangan. Lambat laun baru kita laksanakan yang namanya mengajak kepada yang ma'ruf, berdakwah. Jadi dengan kita mengajak kepada hal-hal yang baik, maka insya Allah kebaikan-kebaikan pun akan menghampiri kita. Saudara-saudari pendengar Rau FM dimanapun berada, syukur itu juga dapat dimaknai dengan memperbaharui niat kita pada hari ini, memperbaharui seluruh kegiatan kita pada hari ini hanya semata-mata ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia pekerjaan hal yang biasa, akan tetapi kalau kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pekerjaan tersebut akan menjadi nilai ibadah. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dalam hadis itu begitu. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, orang yang berniat hanya semata-mata untuk mengejar yang namanya dunia, yusibuha, maka dia akan mendapatkan dunia itu. Kalau kita berniat hanya untuk kepentingan dunia, maka dunia saja yang kita dapatkan. Akan tetapi jika seluruh kegiatan, seluruh pekerjaan yang kita rasakan pada saat ini, kalau kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pekerjaan tersebut akan menjadi nilai ibadah. Saudara dan saudari pendengar radio Rau FM dimanapun berada, insya Allah dalam 1 bulan ini dari Korps Mubalik Muhammadiyah Kota Padang Sidimpuan dan Mubalighoh Aisyah Kota Padang Sidimpuan akan komitmen untuk membersamai kita semua dalam kajian Ramadan mencerahkan. Baik, dan rekan Rafam, kita akan jeda sejenak dulu dan nanti akan disambung oleh Pak Ridho Ashari.
Tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle. Apa sih topiknya? Bisa. Langsung nih baca susah. Mendarat tuh mana? Mendarat. Jadi kita kan interaktif dong. Jadi anak interaktif itu. Makanya harusnya dikirim sebelum hari ya, Biar bisa materinya. disesuaikan mus. Mbak Eno. Untuk pesta dehot kantor, pelaminan dehot aksesorisna, songket, bulas, ulos batang, tikar rapis, bide, talopung, jilbab, songket cipirok, parut pasadun, pastel untuk hantara, dan perlengkapan pakaian adat sampai sudah lengkap eda. Nah sangat lengkap na toko firman bunda ate eda. Ini ya alamat na eda ai asuke heyani. Alamat na eda di Jalan Galuh 2, nomor tol sada eda, telepon berat WA na hubungi na 0812 6535 2008 eda. Anggo soloni di toko permata bunda mau tabu si eda perlengkapan di berunta naik berbalason. Aku tunjukin cara buat happy dapat 1 miliar. Emang bisa dapat uang tapi tanpa effort lebih dan cuma gosok-gosok aja? Bisa dong. Kalian tinggal beli voucher Telkomsel dan gosok vouchernya buat dapetin kesempatan memenangkan kejutan hadiah total 1 miliar rupiah untuk 10 orang pemenang. Selain itu, ada ribuan kejutan hadiah mingguan yang bisa kamu dapetin mulai dari Rp500.000 yang pasti bisa buat kamu jadi makin happy. Periode berlaku mulai dari 9 Desember 2024 sampai 15 Maret 2025. Dapatkan vouchernya di 20 menit dah, online terdekat atau kunjungi isel.id/info di Gosok Happy untuk info lengkapnya. Gosok terus, happy-nya nggak ada habisnya. Promo menarik lainnya dari Telkomsel, follow Instagram @telkomsel_sumatera dan @mysumatera. Dijual Daihatsu Luxio 2019 Silver Automatic, tangan pertama terawat dengan hati. Dapatkan mobil impian Anda dengan kondisi prima. Daihatsu Luxio 2019 Silver Automatic dengan kilometer 20.000 tercatat secara resmi oleh Daihatsu. Tangan pertama dari baru atas nama pribadi dan tidak ada riwayat kecelakaan atau banjir, pajak hidup, terawat dengan baik dan servis rutin. Bodi mulus, interior bersih dan harus, siap untuk dibawa pulang. Harga kompetitif. Hubungi kami sekarang juga di 0811 136054 untuk informasi lebih lanjut dan negosiasi harga. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Kita mulai lagi ya. Ada sisi tanya jawab itu nanti. Nah, Ada sisi tanya jawab itu nanti. untuk hari ini kita tiadakan dulu. Tidak ada. Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan, dan rekan Raw kembali lagi dalam Ramadan mencerahkan. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Andi ya materinya. Yang dapat Eno simpulkan tadi dari materi yang disampaikan Pak Andi itu adalah kalau bersyukur itu adalah cara kita itu berterima kasih kepada Sang Pencipta atas semua nikmat yang telah diberikan. Dan juga itu bisa menjadi tanda keimanan seorang hamba kepada penciptanya. Nah, selanjutnya kita persilakan kepada Pak Ridho Ashari untuk menyampaikan materinya. Silakan. Terima kasih kepada Mbak Eno yang telah memberikan waktunya untuk mengisi acara di Raw FM yang bertema mensyukuri setiap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pertama, tak lupa kita dan tak bosan untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk melanjutkan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Tak lupa salawat dan salam juga kita ucapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik pendengar radio FM dimanapun berada, tadi telah kita simak dan telah kita dengar juga paparan dari Ustadz kita, Ustadz Andi, yang telah menjelaskan tentang syukur. Dan ketika kita mengingat atau mendengar kata syukur, ada sebuah lagu yang pernah dinyanyikan oleh Opik, lagu yang sangat kita ketahui, yaitu Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah, bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Dari sini Bapak Ibu pendengar FM, dari lagu ini dapat kita simpulkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita setiap detik dan busan napas, setiap menit, setiap jam, bahkan setiap hari. Kita diberikan hidup di dunia ini, baik dari bangun tidur di pagi hari hingga memejamkan mata pada malam hari. Dan bersyukur atas semua nikmat Allah Subhanahu wa taala juga dapat mempengaruhi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi qala Allah taala ya bani Adam innaka madza karatani syakarotani wa idza ma nasi tan kafartani. Artinya Allah berfirman dalam hadis qudsi, dalam hadis qudsinya, wahai anak Adam, bahwa selama engkau mengingat aku berarti engkau mensyukuri aku, dan apabila engkau melupakan aku berarti engkau telah mendurhakai aku. Hadis riwayat Tabrani. Dari hadis ini kita dapat mempelajari iktibar bahwasanya ketika kita mengingat Allah, maka kita akan bersyukur dan akan membimbing kita kepada perbuatan-perbuatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala juga
terasa ketika kita sejak lahir. Karena begitu banyaknya nikmat Allah, yaitu dalam Quran surah An-Nahl ayat 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus samaa'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bila kita hitung-hitung mustahil kita untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada juga agar kita gampang bersyukur, itu yang telah disampaikan oleh Ustadz Andi tadi, yang mengatakan, lihatlah orang yang berada di bawahmu, janganlah lihat orang yang berada di atasmu. Maksudnya kita sering-seringlah duduk dengan orang yang fakir miskin atau orang-orang yang sakit, sehingga kita tidak meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita merasa bahwasanya kita masih lebih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan orang-orang yang kita temui tadi. Bagaimana banyaknya orang yang diuji, baik itu terbaring di rumah sakit, sehingga banyak nikmat yang harus kita syukuri. Dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, seorang mukmin itu sungguh menakjubkan, karena setiap perkaranya itu baik, namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mukmin sejati. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar dan itu juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Sehingga kita harus bersyukur dimanapun Allah tempatkan, baik ketika kita senang kita bersyukur, dan ketika kita tertimpa kesusahan maka kita bersabar. Dan juga ada hadis dari Ibnu Abbas. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kenikmatan sehat dan kenikmatan kelapangan waktu. Dan dengan selalu bersyukur bisa membuat kita merasa lebih tenang dan bahagia. Bagaimana cara kita untuk menunjukkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan perbuatan kita, salah satu contohnya yaitu dengan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan kewajibannya yaitu sholat 5 waktu
melaksanakan pada bulan suci Ramadan, berpuasa Ramadan. Sebagaimana Allah juga berfirman dalam hadis qudsi, tidaklah seorang hamba-Ku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku senangi daripada melaksanakan apa yang aku fardukan atasnya, dan tidak pula hambaku senantiasa mendekatkan diri dengan melakukan amal-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Dan bila aku mencintainya, menjadilah aku telinganya dan ia gunakan untuk mendengar, matanya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang dengannya ia memegang, dan kakinya yang dengannya ia berjalan. Apabila ia bermohon kepadaku, maka pasti ku kabulkan permohonannya. Apabila ia meminta perlindungan, maka pasti akan kulindungi, kata Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, perbuatan yang dapat kita lakukan untuk mensyukuri nikmat Allah ialah dengan berbuat baik dengan sesama, khususnya kepada kedua orang tua, yaitu dengan menunjukkan akhlakul karimah yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, baik kepada keluarga maupun kepada masyarakat sekitaran kita tinggal maupun di tempat lingkungan kerja. Bapak Ibu pendengar radio FM dimanapun berada, yang ketiga, cara mensyukuri nikmat Allah ialah mencintai tubuh dan menjaga kesehatan. Mencintai tubuh dan menjaganya agar selalu sehat merupakan salah satu wujud dari rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita tubuh yang sehat, baik secara jasmani maupun rohani. Rasa syukur itu kita wujudkan dengan selalu memakan makanan yang halal dan sehat, tentunya dari rezeki yang halal, seperti yang tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Sehingga kita mesti menjaga kesehatan kita agar kita dapat memaksimalkan ibadah-ibadah yang kita kerjakan pada setiap harinya. Selanjutnya, perbuatan yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ialah yang terakhir ialah bersedekah atau menyisihkan sebagian harta yang kita miliki, merupakan bagian dari mensyukuri atas nikmat rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Bersedekah tidak harus dilakukan dengan pemberian yang jumlahnya banyak, tetapi sedikit pun tidak apa-apa asalkan ikhlas, tidak mengharap balasan ataupun pujian
dari orang yang kita beri, karena orang yang ikhlas ialah orang yang tidak menyebut-nyebut apa yang ia kerjakan. Karena dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling kontinu dikerjakan meskipun sedikit. Sehingga bersedekah sangatlah baik untuk dilakukan. Semakin sering kita bersedekah, semakin banyak pula pahala dan rezeki yang akan Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Baik, dan itu dia tadi materi yang sudah disampaikan oleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan Rawafam, di sini Ramadan mencerahkan hari ini sudah selesai ya. Dan rekan Rawafam, di sini nanti Eno bakal mulai request kata botu sinimpuan kata botu Rawafam sebentar lagi, jadi jangan kemana-mana. Dan demikian Ramadan mencerahkan bersama Divisi Mubalik Muhammadiyah dan Mubalighah Aisyah Kota Padang Sidimpuan. Ikuti terus selama Ramadan mulai Senin hingga Kamis pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga 14 waktu Indonesia Barat hanya di 105 Raw FM. Dan rekan Raw FM, akhir kata dari kita bertiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain kali kita interaktif aja ya kan. Nggak bisa rupanya Ustaz, kalau misalnya pematerinya satu, kalau Bisa. interaktif, kalau dua pematerinya Terlalu agak- cepat. Iya, Boleh saya ya. Tapi nggak apa-apa satu mengawani kan di sana. boleh. Saya aja nanti. Setiap Senin Kalau sampai- interaktif lebih apa? Nomor kakak dulu saya. Iya, 08 08 berapa kak? 53 56 0856 8005 Hmm. 878. 11 kak? Iya. Kak Eno ya? Jadi yang selama Ramadan ini Pak Anji saja yang apa? Enggak, ganti-gantian nanti dari yang lain. Iya. Maksud saya lebih suka interaktif gitu. Di RRI pun saya tampil interaktif. 2 jam pun nggak terasa gitu. Iya. Jadi ganti-gantian ya pematerinya. Nanti ganti-gantian nanti kakak itu yang apa kan? Sampaikan. Jadi pas nanti giliran saya, maksud saya lebih suka interaktif gitu. Boleh. Tapi nanti kan banyaknya ustadz kondangnya itu dari apa? Ini perdananya nih, Kerjaan. perdana.